nama saya Kanya Putri Sofira dari SMKN Baturen, kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari menu BIOS. Yang pertama kita akan ke menu main. Di main yang pertama ada sistem time, berfungsi untuk mengubah jam, menit, dan detik. Yang kedua ada sistem date, yang berfungsi untuk mengubah tanggal, bulan, dan tahun. Yang ketiga ada CPU type, berfungsi untuk mengetahui informasi CPU yang kita gunakan. Yang keempat ada CPU speed, yang berfungsi untuk mengetahui kecepatan CPU. Yang kelima ada HDD SSD, yang berfungsi untuk mengetahui nomor seri pada hard disk. Yang ke-6 ada total memory size. Di sini total memorinya 4096 MB. Mengapa 4096 MB? Karena 1 GB-nya 1024 MB. Jika dikalikan 4, maka hasilnya 4096 MB. Jika dibulatkan menjadi 4 GB. Yang ketujuh ada sistem BIOS version, yang berfungsi untuk mengetahui versi BIOS yang kita gunakan. Yang kedelapan ada EIC version atau embedded controller, yang berfungsi untuk menghidupkan sistem komputer dan pengukuran suhu serta lain-lainnya. Yang ke-9 ada language, yang berfungsi untuk mengubah atau mengatur bahasa yang ingin kita gunakan. Selanjutnya kita beralih ke menu security. Pertama ada password, yang berfungsi untuk menghapus atau mengubah password pengguna. Yang kedua ada supervisor password, yang berfungsi untuk menghapus atau mengubah password pengawas. Yang ketiga ada HDD SSD password status, yang berfungsi untuk mengetahui status kata sandi pada hard disk. Yang keempat ada HDD SSD password mode, yang berfungsi untuk mengatur mode kata sandi pada hard disk. Yang kelima ada user HDD SSD password, yang berfungsi untuk menghapus atau mengubah kata sandi pengguna. Selanjutnya kita akan beralih ke menu power management. Yang pertama ada wake online, yang berfungsi untuk membangunkan komputer dari jarak jauh. Yang kedua ada wake on keyboard, yang berfungsi untuk menghidupkan komputer dengan menekan tombol apa saja saat PC dalam mode tidur. Yang ketiga ada critical battery backup, yang berfungsi untuk melanjutkan dari siaga secara otomatis ketika kapasitas baterai menjadi level kritis. Yang keempat ada dynamic CPU frequency mode, yang berfungsi untuk mengkonfigurasikan mode hemat daya pada prosesor. Yang kelima ada core multiprocessing, yang berfungsi untuk mengaktifkan inti multiprosesor. Yang keenam ada SATA inverse setting, yang berfungsi untuk mengatur antarmuka SATA. Selanjutnya kita beralih ke menu advance. Yang pertama ada boot speed, yang berfungsi untuk mengatur kecepatan booting. Yang kedua ada execute disable with capability, yang berfungsi untuk mengaktifkan fungsi sistem atau fungsi execute disable with capability. Yang ketiga ada virtualization technology. Ketika VT tersedia, VMM dapat memanfaatkan kemampuan perangkat keras tambahan yang disediakan oleh teknologi virtualization with Ethernet. Yang keempat ada bit sound, yang digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara bit pada perangkat kita. Yang kelima ada USB legacy memorization, yang berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan keyboard, mouse, dan lain-lain, meskipun sistem operasi Anda tidak mendukung perangkat USB. Yang keenam ada sistem configuration, yang berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sistem konfigurasi. Selanjutnya kita ke menu boot. Dalam menu boot ini digunakan untuk memilih
exit saving change yang berfungsi untuk keluar dan menyimpan setting BIOS. Yang kedua ada exit discarding change yang digunakan untuk keluar tanpa menyimpan. Yang ketiga ada load setup default yang berfungsi untuk memuat ulang semua file sebelum. Yang ketiga ada load setup default yang berfungsi untuk memuat semua nilai pada setup BIOS. Yang keempat ada discard change yang berfungsi untuk membuang seluruh settingan yang sekarang kita buat. Yang terakhir ada save change yang berfungsi untuk menyimpan setup data pada CMOS. Dan di bawah ini ada F1 yang berfungsi untuk meminta bantuan. Yang kedua ada ESC yang berfungsi untuk keluar atau kembali. Yang ketiga ada panah atas bawah yang berfungsi untuk memilih item. Yang keempat ada panah kiri kanan yang berfungsi untuk memilih menu. Yang kelima ada F5 atau F6 yang berfungsi untuk mengubah nilai. Yang keenam ada Enter yang berfungsi untuk memilih submenu. Yang ketujuh ada F9 yang digunakan untuk mengubah settingan ke setelan pabrik. Yang terakhir ada F10 yang digunakan untuk menyimpan dan keluar. Sekian dari saya, Kanya Putri Sofira dari SMKN 2 Duren, kelas 12 TKD 1. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berfungsi untuk membuang seluruh settingan yang telah kita buat.